Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang social media trap atau digital media trap, di mana itu merupakan bentuk dari konsekuensi dampak dari penggunaan ataupun transformasi media digital, terutama di ranah media sosial. Di dalam trennya, dalam perkembangannya, media sosial ataupun media digital itu juga memiliki banyak jebakan, ya. Jebakan hingga disebut di dalam sebuah teori di media digital dinamakan dengan digital media trap ataupun social media trap. Dari beberapa analisis yang saya lakukan berdasarkan fenomena-fenomena di masyarakat dan berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca dan kajian-kajian yang pernah saya teliti, menunjukkan bahwa dampak utama dari keburukan ataupun digital media trap yang paling utama yang bisa dirasakan oleh semua orang, terutama adalah generasi muda, baik milenial ataupun Gen Z, yaitu digital media trap-nya itu bersifat adiktif. Jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa main game, ya kan, terbiasa scrolling di media sosial, terbiasa dengan aktivitas dunia sosial, maka media digital ataupun media sosial itu akan menimbulkan adiktif. Jadi semacam ada ketergantungan. Meskipun di dalam kenyataannya, itu kan, media sosial ataupun digital media itu kan tidak mengandung zat yang berbahaya ya, seperti rokok, mengandung nikotin, mengandung tar dan lain sebagainya. Kemudian minuman-minuman manis itu yang mengandung gula dan lain sebagainya hingga akhirnya membuat orang itu kecanduan. Kopi, teh itu kan juga mengundang kecanduan, tetapi media digital, media sosial itu kan tidak ada zat yang dikandungnya, tetapi itu bisa bisa membuat kecanduan. Apa? Itu karena itu berkaitan dengan adanya residu di otak. Ya, bahwa ketika seseorang itu terpapar media sosial terlalu sering, terpapar terpapar penggunaan media digital baik gaming dan lain sebagainya itu akan menghasilkan suatu residu di dalam otaknya. Jadi otak itu akan mengalami suatu getaran ataupun suatu kebiasaan di mana ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia tidak melakukan sesuatu, di situ ada faktor kecanduan. Jadi itu berkaitan dengan memang adanya hormon di dalam tubuh manusia, terutama di dalam otak manusia yang membuat orang itu merasa puas dan terlalu merasa puas dan karena ingin merasa puas, orang akan selalu untuk merasa puas, untuk selalu merasa ingin puas dan akan terus puas-puas. Jadi kepuasan itulah yang membuat otak itu akan terus-menerus meminta itu kan, meminta tubuh, meminta mata, meminta organ-organ panca indera untuk terus bergerak gitu kan, untuk bergerak memenuhi kepuasan tersebut. Jadi ketika hormon kepuasan itu bisa dipenuhi, maka ya akan senang, tetapi akan muncul terus ketidakpuasan, akan muncul terus ketidakpuasan untuk mencapai kepuasan. Jadi untuk itu diperlukan adanya self control. Self control adalah upaya untuk mengendalikan diri kita untuk tidak lagi gitu kan, tidak lagi atau menghindari penggunaan media sosial, penggunaan media digital yang berlebihan. Self control itu kan berawalnya dari diri kita. Karena itu berkaitan dengan otak, berkaitan dengan hormon yang ada di dalam diri kita, maka ya mulainya berasal dari kita. Mulainya bukan dari orang lain, mulainya bukan dari siapapun, mulainya bukan dari pengaruh lainnya, tapi mulai berangkat dari diri kita. Itu adalah faktor kecanduan. Yang kedua, digital trap, sosial di bidang sosial media atau media lainnya, itu berkaitan dengan kesehatan mental. Ketika seseorang terlalu sering menggunakan media sosial, dia melihat, misalnya saya sebagai seorang yang penggemar dunia otomotif gitu kan, saya sangat tertarik dengan berbagai mobil yang keren gitu kan, velg yang keren gitu, kemudian mode mobil yang keren, ada yang muncul mobil yang keren, kemudian sering melihat review-review mobil, kemudian tetapi di dalam kenyataan, di dalam dampak kesehatan mental karena saya terlalu terlalu sering menonton konten-konten yang berkaitan dengan mobil, maka itu akan mengganggu kesehatan mental. Saya
saya cenderung menjadi orang yang pribadi boros, gonta-ganti velg, gonta-ganti modif, gonta-ganti mobil, pengen beli mobil yang ini, pengen beli mobil yang itu, pengen menambah jumlah mobil di garasi saya dan lain sebagainya. Jadi ada faktor kesehatan mental. Jadi saya itu ada merasa ketidakpuasan di dalam diri saya karena melihat dia sudah memiliki mobil A, dia sudah memiliki mobil B, dia sudah memiliki mobil C, sementara saya hanya memiliki mobil C. Jadi ada unsur ketidakpuasan, akhirnya mengganggu kesehatan mental, akan jadi stres, akan insomnia, akan terus berpikir untuk selalu memenuhi kebutuhan, terus kemudian akan terus terus ditekan untuk terus mencapai keinginan dan lain sebagainya. Jadi stres, tekanan mental, akhirnya bisa menjadi suatu gangguan. Untuk itu diperlukan upaya distraksi. Ada upaya untuk distraksi, mengalihkan perhatian, bukan hanya saya hanya di media sosial saja, tetapi saya bertemu dengan komunitas-komunitas di lapangan, saya mengobrol, saya belajar hal baru, mengobrol hal baru, berdiskusi hal baru dengan teman-teman di dunia otomotif, dan itu bisa menjadi distraksi saya keluar gitu kan, keluar dari dunia dunia di media sosial. Apalagi itu sebenarnya digital trap yang berkaitan dengan media digital, digital trap yang berkaitan dengan media digital yang sangat membahayakan itu adalah berkaitan dengan FOMO, ya kan? FOMO. Jadi orang-orang akan selalu cenderung mengikuti keinginan tren yang memang beredar. Apapun viral yang beredar. Contoh yang paling gampang itu kan di dekat kompleks saya itu ada yang disebut misalnya warung dulu itu ada Hana Japan Cake, ya kan. Hana Japan Cake ketika orang itu kan ada ubi bakar, ubi itu dibakar terus dikasih karamel harganya 20.000, satu ubi harganya 20.000, ketika itu menjadi tren kemudian orang antri sampai sejam 2 jam belinya. Apakah saya ikut-ikutan? Tentu saya tidak, tetapi banyak orang yang ikut-ikutan karena itu menjadi viral di media sosial. Tetapi sebulan 2 bulan toko itu sepi. Sama dulu ketika saya melihat di sekitar kompleks saya itu ada sebuah nasi goreng namanya nasi goreng senja di Pamulang, kalian bisa klik. Itu nasi goreng yang cukup viral di sebulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Viral banget, viral. Jadi itu nasi goreng yang dimasak sama chef bekas Solaria. Dan nasi goreng viral, antri sejam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Harus nulis dulu, saya nggak terjebak kayak gitu, saya nggak pengen FOMO gitu kan. Tapi katanya nasi gorengnya enak dan lain sebagainya, ya sekarang antrinya agak sedikit berkurang. Ya kayak gitu. Jadi orang itu ketika FOMO, dia akan ikut-ikutan. Jadi orang itu tidak ingin merasa ditinggalkan oleh tren yang berkembang di masyarakat. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya salah. Tetapi ketika itu menjadi kebutuhan, itu menjadi semacam persaingan, itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya karena orang akan cenderung ikut-ikutan, akan cenderung cenderung membahayakan pikiran, akan membahayakan hati dan jiwa seseorang. Itu juga berkaitan dengan media digital. Ini kan udah ada 3. Dan yang keempat, ini mungkin terakhir yang akan kita bahas, bahwa jebakan media sosial yang paling membahayakan itu adalah berkaitan dengan adanya disorientasi. Jadi seseorang itu harus memiliki orientasi dalam hidupnya. Seseorang itu harus memiliki pandangan apa yang hendak dicapai, cita-cita, harapan, dan lain sebagainya. Ketika media sosial, media digital itu mengalami distraksi, mengalami gangguan, maka dia akan bisa terganggu orientasi dalam hidupnya, terganggu cita-citanya, terganggu masa depannya. Jangan sampai media sosial, media digital itu terganggu. Ada sebuah cerita itu kan ketika ada seorang anaknya pendiri dari Samsung itu kan, dia berhasil masuk ke Seoul National University. Dia membanggakan dengan bangganya bahwa dia bisa masuk ke kampus terbaik di Korea karena satu hal, yaitu dia melepaskan distraksi atau mendistraksi, atau dia meninggalkan media digital, meninggalkan media sosial dengan tujuan untuk
nembus keinginan dan targetnya itu masuk ke kampus terbaik di Korea. Itu adalah upaya distraksi. Saya juga punya teman itu kan seorang gamer, dia seorang game, kemudian dia sangat kecanduan pas waktu tahun pertama setelah lulus SMA, dia tidak bisa masuk di kedokteran UI. Ya kan, tidak masuk ke kedokteran UI, dia sangat kecewa. Di tahun keduanya dia sama terdistraksi dengan game, dia tidak masuk gitu kan ke kedokteran UI. Di tahun ketiga dia melakukan suatu terobosan besar, dia dia berusaha mengurangi bahkan meninggalkan gamenya demi masuk untuk kuliah di kedokteran UI. Alhamdulillah di tahun ketiga dia bisa masuk di kedokteran UI karena dia bisa meninggalkan apa yang dia sukai, yaitu game tersebut, dengan fokus utama untuk mencapai tujuannya, yaitu agar dia tidak gagal dalam orientasi hidupnya dengan menjadi seorang dokter. Ini adalah bagaimana seseorang itu bisa bangkit gitu kan dari berbagai upaya itu kan gangguan disorientasi dalam hidupnya karena media digital. Terima kasih, jangan lupa subscribe akun YouTube saya 100% Authentic ID X Andika Hendra Mustaqim bersama Dr. Andika Hendra Mustaqim. Terima kasih, kita akan berdiskusikan topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.